belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan keberkahan ilmu, diberikan kesehatan, diberikan rezeki ya, dan dilimpahkan rahmat pada hari ini ya. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja Bapak di sini kembali tentang pembelajaran akidah akhlak ya, kelas 6. Langsung saja Bapak ke materi lanjut, yaitu tentang pembelajaran 4 ya. Sekarang masuk ke pembelajaran 4 ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua berada dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 4, yaitu tentang akhlak terpuji ya. Nah, di sini kita bahas yang pertama, akhlak terpuji ini ada beberapa pembahasan ya. Di sini kita bahas yang pertama tentang pemaaf ya. Akhlak terpuji ini pembahasannya ada yang pertama pemaaf, terus tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Nah, di sini untuk hari ini kita membahas dua saja, pemaaf dan tanggung jawab ya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak sampaikan bermanfaat untuk anak-anak Bapak semua ya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung yang pertama yaitu pemaaf ya. Nah, pemaaf ini adalah akhlak terpuji yang disukai siapapun, termasuk Allah dan Rasulnya. Nah, akhlak terpuji ini disebut dengan akhlak mahmudah ya, disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, akhlak terpuji yang akan kita bahas adalah pemaaf ini. Nah, pemaaf artinya orang yang suka memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain yaitu merupakan perbuatan yang baik dan termasuk akhlak terpuji ya. Nah, pemaaf merupakan sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasul kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan sifat yang disenangi Allah ya, yang firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Ali Imran ayat 134 ya. Nah, di sini apa yang anak-anak Bapak dengarkan tentang pemaaf ini adalah, jadi kita harus memaafkan apa perbuatan jelek orang ke kita ya, itu disebut dengan pemaaf. Nah, contohnya adalah misalkan perbuatan teman kita lagi berkelahi atau kita didorong seperti di gambar ya. Nah, apa sikap kita yang kita ambil? Nah,
kita tidak boleh memarahi orangnya, karena diajarkan oleh Rasul kita harus memaafkan. Nah, kecuali teman kita nggak disengaja maupun disengaja ya. Nah, jadi kita berkewajiban memaafkan. Nah, mudah-mudahan anak bapak bisa melaksanakan sifat pemaaf ini ya. Terus ada lagi salah satu contoh. Nah, bagaimana kita jadikan diri ini sebagai seorang pemaaf? Nah, contoh di sini, maaf ya, aku kemarin itu nggak sengaja. Nah, ini dialog antara teman ya. Oh ya, jawabannya apa? Oh ya, nggak apa-apa, saya harusnya meminta maaf. Jadi berapa indahnya saling memaafkan. Jadi tidak seharusnya kalau teman itu nggak sengaja, jadi kita lawan dengan amarah, itu nggak boleh ya, itu salah. Jadi ajaran umat Islam kita harus menjadi orang yang pemaaf. Lanjut. Nah, di sini adalah salah satu contoh gambar sesama anak-anak muslim saling memaafkan. Nah, jadi apapun kejadian yang kita hadapi harus memaafkan, apalagi sesama muslim. Nah, indahnya berbagi kalau kita mempunyai teman, dan pasti teman itu akan melakukan kesalahan dan kita memaafkan. Nah, kalau kita memaafkan kelakuan teman kepada kita, maka kita akan banyak teman. Seperti gambar yang Bapak tampilkan, ya, dia adalah persahabatan yang baik. Nah, jadi tidak ada permusuhan ya, karena permusuhan adalah sifatnya setan. Nah, cara menjadi pemaaf ini adalah yaitu selalu melupakan kesalahan orang yang berbuat salah. Jadi kita lupakan kesalahan-kesalahan orang yang membuat salah kepada kita. Jadi itu akan membuat kita menjadi sifat pemaaf. Nah, mengutamakan indahnya pertemanan dibandingkan permusuhan ya. Jadi kita utamakan yang penting kita berteman ya, dibandingkan permusuhan ya. Jadi dalam pertemanan itu pasti ada kekilafan. Nah, kilaf teman itulah yang harus kita maafkan, kita beri maaf. Nah, terus kita buat hati kita menjadi tenang. Nah, dicintai dan disenangi Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah cara-cara menjadi pemaaf. Nah, di sini bagaimana tahapan-tahapan supaya kita menjadi pemaaf? Yang pertama, kita harus ikhlas. Apa yang dibuat teman, apa yang kita dapat, kita harus ikhlas. Terus yang kedua, kita harus sabar. Sabar menerima cobaan dari Allah atau kilafnya dari teman. Nah, dari dua itu lahirlah, kalau kita udah bisa ikhlas dan sabar, maka timbullah pemaaf. Nah, sifat pemaaf ini tergantung kepada ikhlas dan sabar tadi. Kalau kita tidak ikhlas dan sabar, maka tidak akan jadi pemaaf ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa ikhlas dalam menghadapi teman-temannya, menghadapi sekitar lingkungan ya, maka akan menjadi pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Terus lanjut. Nah, orang yang pemaaf itu akan menjadi penghuni surga. Jadi pemaaf itu akan mendapatkan pahala. Kalau kita banyak pahala, insya Allah kita akan masuk surganya Allah. Kita sudah belajar ikhlas, kita sudah
Artinya kita memiliki sang pemaaf itu adalah penghuni sorga. Nah, itu deh ya maksudnya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua masuk sorga, amin robbal amin. Nah, sekarang masuk ke yang kedua, yaitu tentang tanggung jawab. Nah, di sini kita ada beberapa tanggung jawab yang Bapak jelaskan. Yang pertama, tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi apa maksudnya? Nah, tanggung jawab adalah bagian akhlak terpuji juga. Nah, pekerjaan seseorang akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Pekerjaan seseorang akan diminta pertanggungjawaban. Tanggung jawab ini adalah perintah yang diberikan, perintah yang dibebankan terhadap seseorang, ya. Jadi tanggung jawab ini adalah perintah yang dibebankan terhadap seseorang. Nah, perintah itu berupa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh setiap orang. Nah, tanggung jawab sangat penting dalam Islam. Allah berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatannya. Ya, surat Al-Mudaththir ayat 74 surah ke-38. Nah, orang yang bertanggung jawab akan menikmati hidup. Nah, ia beranggapan karena tidak ada beban yang ditanggung sehingga untuk beribadah dijalani tanpa beban. Jadi apa yang kita perbuatkan tidak sengaja, kita harus mempertanggungjawabkan, ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Terus tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Terus ada tanggung jawab kita terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, banyak tanggung jawab yang lain, dan juga ada tanggung jawab kita di rumah, ya, tanggung jawab kita di sekolah, bagaimana tanggung jawab kita di lingkungan. Nah, kalau di rumah misalkan apa? Nah, di sini nanti Bapak jelaskan bentuk gambarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh tanggung jawab kita di rumah, atau termasuk diri sendiri juga, ya. Apa ini gambarnya? Yaitu membereskan tempat, contohnya membereskan tempat tidur kita, ya. Jadi setelah bangun tidur, tanggung jawab kita adalah membersihkan tempat tidur. Jangan disuruh orang tua lagi yang membersihkan tempat tidur kita, apalagi udah kelas 6, ya. Kita harus belajar bertanggung jawab, ya. Mulai besok anak-anak Bapak yang habis bangun tidur langsung rapikan, lihatkan ke orang tua kalau anak-anak Bapak semua sudah memiliki sikap tanggung jawab. Nah, oke. Lanjut. Nah, itu yang bagi perempuan, laki-laki juga bisa. Nah, laki-laki jangan malu juga. Habis apa tanggung jawabnya di rumah. Ini contohnya, yaitu membereskan setelah makan, boleh cuci piring, ya. Nah, jadi setelah makan piringnya dibereskan. Nah, terus ini mandiri terhadap diri sendiri. Nah, ini adalah bentuk gambarnya, menumbuhkan niat dan dorongan dalam diri untuk mandiri. Kita timbulkan niat kita dulu. Kita harus ada niat untuk belajar mandiri. Nah, belajar tentang tugas dan tanggung jawab. Apa tugas yang diberikan guru, kita kerjakan sendiri, ya, tanpa bantuan orang tua dan orang lain. Kita coba kita sendiri dulu, ya. Nah, terus berani mencoba mengerjakan tugas sendiri, ya. Terus selalu membiasakan diri mandiri dalam mengerjakan tugas kelas. Nah, bersahabat dengan teman mendukung kemandirian. Nah, ini salah satu contoh sikap bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu contoh tanggung jawab di sekolah. Apa contohnya? Kita diberikan tugas piket oleh
wali kelasnya, yaitu membersihkan kelas. Jadi kan ada dibagi-bagi ya anak-anak Bapak, hari Senin dari sampai di hari Sabtu. Nah, kelompok ini 5 orang di hari Senin, 5 orang di hari Selasa. Nah, jadi apa yang telah diberikan tanggung jawab ke kita bereskan. Kita di hari Senin ya rapikan, tugas kita membereskan kelas. Nah, ini salah satu contoh tanggung jawab di sekolah. Terus ini salah satu contoh tanggung jawab kita di lingkungan. Nah, yaitu membuang sampah pada tempatnya atau ikut bergotong royong bersama lingkungan kita, bertetangga ya. Apalagi yang laki-laki ikut gotong royong membersihkan masjid, membersihkan selokan rumah ya, bareng-bareng dengan tetangga-tetangga lainnya. Oke. Nah, apa saja yang ada di dalam tanggung jawab itu? Yaitu yang pertama kita ini adalah maksudnya itu menumbuhkan rasa tanggung jawab itu, yaitu yang pertama kita harus kesadaran kita ya. Jadi tidak ada paksaan, kita harus sadar bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri. Nah, terus memiliki kewajiban. Jadi kalau kita udah mengetahui kewajiban kita tentang membersihkan rumah ya, mengerjakan PR, nah dan sebagainya, itu kita harus mengetahui kewajiban kita. Terus komitmen. Nah, jadi jangan komitmen ini adalah jangan sekali dalam waktu 2 hari aja rajinnya ya. Habis itu di hari berikutnya udah lupa lagi. Jadi tidak komitmen jadinya ya. Jadi harus berkelanjutan terus sampai akhir hayat kita. Nah, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Terus, nah ini salah satu contoh yang tidak termasuk dalam bagian tanggung jawab. Apa tadi? Lalai, berlaku semaunya, tidak berpendirian. Nah, lalai ini apa? Contoh disuruh mengerjakan tugas, tidak dikerjakan. Disuruh nyuci piring, tidak mau, lalai atau lambat ya, disuruh orang tua. Terus berperilaku semaunya ya, jadi dilarang orang tua malah kabur ya. Misalkan dilarang untuk bermain gadget di hari sekolah, nah kalian karena tidak ini tetap aja melawan orang tua, itu tidak boleh. Itu berarti tidak bertanggung jawab dan tidak berpendirian ya. Nih. Nah, bagaimana cara-cara tanggung jawab itu menimbulkan rasa kita ini bertanggung jawab? Yang pertama, kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya ya, tidak separuh-separuh ya. Nah, terus selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jadi jangan bertindak semaunya itu tadi ya. Nah, memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan masalah. Nah, terus berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang baik. Nah, ini yang penting, berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang baik. Nah, kita juga berdoa dan berusaha agar membuahkan hasil yang baik. Terus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah bentuk cara-cara menimbulkan rasa tanggung jawab. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak semua, bermanfaat untuk Bapak, dan bisa kita amalkan bersama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa diamalkan dan mendapat pahala ya, dan imbalannya adalah sorga. Mudah-mudahan masuk sorga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sudahi, Bapak cukupkan sampai di sini materinya. Besok kita minggu depan kita lanjut lagi materi
selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.